Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Bareng lagi sama Mas Eka dan Saya Hasan JR11. iya, kita mau ngobrol sama Bang Hasan ya. Mau ngobrol sama Bang Hasan karena Bang Hasan ini salah satu orang yang Mas Eka ini juga nih gitu ya. Terus terang nih Bang ya, gua ngikutin gitu perkembangan YouTube-nya dari ini sampai dengan Dari hulu ke hilir ya. kata-kata yang paling keren itu adalah saya bukan siapa-siapa tapi bisa jadi seperti ini. Wah itu anjing keren banget. Saya bukan siapa-siapa dan sekarang masih bukan siapa-siapa. Iya. Bisa. Oke, Bang Hasan, nama lengkap? Muhammad Hasan Abdillah. Muhammad Hasan Abdillah. Ini udah kayak interview PPDB aja ditanyain nama lengkap ya. Wah, Anda berarti belum tahu PPDB itu udah tidak ada interview. Oh, sudah tidak ada. Iya. Iya. Dulu daftar KJP pakai interview gitu. DTKS DTKS disurvei. di survei ya. Ya bisa dibilang interview ya. Ya di interview seperti itulah gitu kan. Yang interview kan RT-nya kan ya. Petugas sebenarnya petugas pendamping sosialnya sih. Nah gitu. Kenapa jadi saya yang diinterview? Iya. Oke, Bang Hasan. Iya. Nih ngomongin Bang Hasan pendidikannya, mohon maaf nih pendidikannya apa? Saya S1, S2, S3, S-teler, S-campur. Wes. Banyak banget. Jadi Enggak, jadi pendidikan itu penting banget. Makanya kita harus peduli sama pendidikan karena ini kunci kehidupan. peduli sama pendidikan karena kunci kehidupan. Tapi kan berpendidikan tidak menjamin untuk jadi sukses. Pendidikannya tidak menjamin, apalagi tidak berpendidikan, iya nggak? Ya, saya setuju. Iya, betul. Jadi kita sepakat nih bahwa pendidikan itu menjadi fundamental dalam kehidupan. Dalam berbagai sektor kehidupan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah lapangan kerja, kesehatan, terus pangan murah, itu semuanya ditentukan dari pendidikan. Pendidikan pemimpin kita kan? Bisa. Oh, iya. Jadi maksudnya yang sekarang tidak berpendidikan kah? Saya berpendidikan. Oh, berpendidikan. Iya, apalagi saya akhlak saya disekolahkan juga sama orang tua saya. Alhamdulillah. Jadi menurut Bang Hasan pendidikan itu sangat penting. Iya, kalau saya SD SMP di Sulawesi. SD SMP? SD SMP di Sulawesi, SMA di Jogja, SMA Negeri 11 di Yogyakarta. Ini pertama kali nih saya bilangnya. Terus kuliah di UGM jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro. Nah, saat ini selain berkesibukan sebagai seorang YouTuber, kita balik. Jadi selain berkesibukan di YouTube ini gimana? Saat ini? Jadi kalau YouTuber itu beda ya sama orang kerja di TV. Kalau di TV itu kita harus ngikutin kan apa program dari TV tersebut. Jadi kalau misalnya apaan nih? Tenang dulu, gue tahu. Udah ada ininya juga orang-orangnya. Bridging-nya ntar tahu, ntar dulu. Iya. Lanjut lagi ya. Jadi beda YouTuber sama TV. Kalau di TV itu kita harus ngikutin program TV. Tapi kalau YouTuber itu YouTube-nya yang ngikutin sama program kita, kegiatan kita apa gitu kan. Nah, kalau saya di YouTube itu memang kontennya bukan konten yang hiburan yang kayak di TV ya. Jadi kita konten sosial, bantu-bantu orang. YouTube ini cuma sebagai alat aja. Ini cocok. Iya. Cocok jadi. Apa ya? Kan ada pilih apa? Walaupun saya tidak memilih gitu. Oh, Anda ini ya? Bahaya banget sih. Ini videonya warga sekolah yang paling banyak di-cut-nya nanti ini. Rekor paling banyak di-cut nanti. Bang, ya, Bang Hasan. Enggak, maksud saya gini. Jadi YouTube ini sebagai alat manfaat apa aja bisa disampaikan, bisa sosial, bisa berupa bantuan sosial gitu kan. Terus nanti juga bisa ngomongin tentang pendidikan atau edukasi semuanya gitu. Terusnya lebih besar ya, lebih banyak ya gitu ya. Nah, cerita sedikit dong, mulai dari ngerintis YouTube-nya itu sampai sebesar ini kayak gimana gitu? Ya, kalau saya konsepnya dua aja dalam hidup itu. Yang pertama, majada wajada. Ya kan? Barang siapa bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkannya. Karena saya tidur ketika saya ketiduran. Jadi saya kerja 24 jam YouTube gitu. Jadi nggak ada kata istirahat sampai semuanya ditinggalkan. Betul-betul prioritaskan fokus betul. Makanya kalau mau dibilang, wah, enak nih. Saya bukan orang yang beruntung karena memang saya majada wajada, lelahnya
lelahnya betul-betul semuanya diberikan ke YouTube dulu. Makanya 3 tahun 11 juta tuh. Itu. Terus yang kedua, keberkahan. Nah, ini doa orang tua nih. Masya Allah, ibu saya tiap hari nggak pernah ketinggalan salat tahajud. Salat tahajud, doain. Ya. Itu penting itu. banget. Jadi keberkahan itu kalau misalnya ditafsirkan atau artinya adalah ketika hasil melampaui dari usaha yang kita lakukan. Hasil melampaui. Jadi misalnya nih kita usaha 100 kali lipat, tapi kok kita dapat hasil 1000 kali lipat. Nah, itu karena ada keberkahannya. Iya. Jadi ada keberuntungan di situ. Jadi 2 dipakai ini udah kunci sukses tuh. Makanya 3 tahun 11 juta. 11 juta. Peringkat 10 sekarang di Indonesia. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan channel Warga Sekolah nyusul peringkat 9. Peringkat 9 dari bawah. Doa loh Bang, doa. Iya. Makanya resign dulu. Saya lupa. Apa sih namanya? Memaksa Anda tidak hidup, begitu kan? Iya. Oke Bang, Bang Hasan. Nih Bang Hasan kan kalau di konten-kontennya sangat bermanfaat banget nih untuk ini ya, untuk masyarakat. Sering banget tuh kita kalau ngelihat kontennya Bang Hasan tuh ngebantu sosial gitu. Sedekah lah ya, kayak gitu ya. Nah, pernah nggak sih ngebantu anak sekolahan gitu? Terus pernah nggak ngedapetin yang bener-bener nih, ini orang udah miskinnya udah kebangetan gitu ya. Maksudnya udah ini banget gitu ya, di bawah rata-rata lah gitu kan. Ditanya pernah dapat bantuan dari pemerintah apa enggak gitu kan. Terus kok kayak nggak ada yang ngebantu gitu. Pernah nggak dapetin hal kayak begitu? Pernah. Jadi kita pernah bantu di pedalaman. Kan kalau misalnya sekolah-sekolah yang belum terjamah pemerintah biasanya pedalaman. Di Banyak. Di NTT. Ya. Jadi di NTT? Iya, kayak ada sekolah yang mereka belajar tapi dengan gentengnya bocor terus hujan masuk tuh. Nah, jadi pas saya dapat videonya, saya share di YouTube, akhirnya orang semua membantu dan kita bisa bantu itu. Donasi tuh? Donasi, alhamdulillah. Kita kan perantara aja, bukan dari uang kita. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Itu salah satu sedekah dari tenaga juga kan, pikiran juga gitu. Jadi terus nih kita balik lagi nih Bang Hasan. Pendidikan yang Bang Hasan kan kebetulan saat ini sedang mukim di Jakarta ya? Iya, betul. Nah, kalau ngelihat pendidikan di Jakarta sendiri nih, potret pendidikan di Jakarta sendiri menurut Bang Hasan itu bagaimana? Kalau di Jakarta itu enak sekali sebenarnya, karena pendidikan itu udah gratis. Ada pula KJP yang namanya apa itu? Kartu Jakarta Pintar ya? Iya. Kalau nggak salah. Nah, itu untuk yang pintar-pintar atau untuk yang apa? Kayaknya orang-orang menengah ke bawah deh itu ya. Ya, betul. Jadi orang yang jadi Bang Hasan ini udah tahu ya tentang KJP berarti? Loh, kita kan turun juga ke bawah itu, masuk gang-gang gitu kan. Saya lihat mereka semua udah dapat sekolah, udah pendidikan, tapi kok masih pada tawuran gitu kan? Nah, itu pertanyaan saya gitu kan. Di desa sana tidak ada KJP, tapi mereka tidak tawuran. Kenapa ini dapat bantuan pemerintah tapi malah banyak tawurannya? Berarti ada yang salah di pendidikan ini. Kira-kira apa Mas Eka? Mas Eka kan ahli dalam pendidikan. Gimana cara mengatasi? Saya tidak ahli sebenarnya dalam pendidikan ya. Gimana mengatasi tawuran? Kira-kira coba kasih saya. Kalau anak tawuran mungkin ini ya, apa namanya? Sedang mencari jati diri yang salah. Tapi di desa tidak ada tawuran? Iya, mungkin dari pola pergaulan pastinya. Yang sangat mempengaruhi adalah pola pergaulan ya. Padahal dia kalau baca gitu ya, kalau baca secara ininya aturannya ada 23 dosa yang nggak boleh dilakuin. Salah satunya adalah tawuran. Oh iya. Nah, itu ketahuan tawuran, itu ruginya itu berkali-kali lipat. Sayang kan di DKI Jakarta ini sebenarnya ada fasilitas buat melanjutkan kuliah lagi secara gratis juga namanya KJMU. Gitu. Nah, ini berapa bantuannya KJMU itu berapa? KJMU itu 9 juta per semester. Oke. Nah, sayang banget kan ini. Misalkan dia kelas 2 atau kelas 3 SMA lah ya. Kemudian ikutan tawuran nih. Cuma gara-gara pengen diaktualisasikan diri atau pengen diakuin sama temennya, lu jago, lu hebat. Tapi keluarga kurang tidak mampu gitu kan. Sekolah aja dia dibiayai pakai KJP. Cuma pengen diakuin seperti itu kemudian dia tidak berpikir panjang, tawuran, ketahuan, KJP dicopot, KJMU-nya tidak bisa daftar lagi. Kan berarti kan pendidikan dia sayang. Iya. Cuma gara-gara pengen aktualisasi diri aja. Daripada begitu, mendingan belajar YouTube sama Bang Hasan. Iya. Membuat karya. Tapi kalau dipikir-pikir, zaman dulu sebelum ada KJP juga orang tawuran ya sebenarnya. Karena KJP itu bukan menyelesaikan tawuran sebenarnya, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak sanggup bayar sekolah atau masih kekurangan kebutuhan sekolah yang terbantu. Iya, memang. Gitu. Jadi kalau untuk masalah tawuran ini harus diselesaikan dengan hal yang lain, jangan dipaksain di KJP juga. Walaupun KJP sudah berusaha dengan kalau memberi sanksi yang tegas kan, kalau ada tawuran dicabut KJP. Ya itu salah satu bentuk upaya lah gitu kan. Jadi kamu sebagai teguran, kamu udah sekolah gratis, dapat bantuan.
kok masih tawuran gitu kan. Daripada tawuran begitu udah saya cabut aja lah KJP-nya, terus saya kasih ke orang yang benar-benar mau berprestasi dan perlu dibantu aja. Iya, kira-kira gimana dong menurut Mas Eka? Apa program yang bisa memberhentikan mereka dari tawuran? Pola pikir lah. Pola pikir ya. Pola pikir itu terbentuk dari karakter orangnya tersebut. Iya. Kalau karakter biasanya yang membina itu ya orang terdekatnya, itu orang tua berarti kan? Dari rumah. Dari rumah. Iya, berarti ya yang harusnya menjaga total. Berarti harus dikasih biaya pendidikan khusus untuk orang tua yang menjadi guru di rumah. Coba dianggarkan, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak ya? Ada yang tahu nggak? Iya ya. Coba kira-kira apa guys? Kira-kira cara yang paling efektif untuk menyelesaikan tawuran di Jakarta? Di Jakarta. Komen di bawah sini. Terima kasih, subscribe jangan lupa. Dadah.